sedih, senang, susah, optimis. oh optimis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan tema pada malam hari ini, yaitu nanti padanya adalah ambang-ambing. Saya akan mencoba untuk membacakan satu buah puisi yang berjudul Ion Bertahan. Ini maksud puisinya adalah ketika kita di ambang-ambing yang paling kita nanti pertahankan adalah kita membangun ion dalam tubuh untuk supaya kita bisa bertahan untuk tetap hidup. Molekul ion bertahan. Lelah tak harus tumbang. Undanglah ion dalam dirimu, lepaskan dalam lubang porimu. Bersemayamlah gejolak nadi, tak usahlah disertai rintih, tapi usaikan saja cerita hari ini sampai malam mencari satu bintang. Inilah waktu bertahan. Bertahan mendata diri, memulai langkah dan bersikap. Sebentar lagi pagi, maka bertahanlah. Matahari kan datang menguji tonggak berdirimu. Matahari kan datang menguji tonggak berdirimu. Segunung berpancar menenggelamkan kekerdilan. Menenggelamkan keangkuhan. Rumah Sastra Langit Timur, 4 Juli 2020. Walau hari terus berlari pada hari terus bersinar. Walau hari berlari nek candu nek kok kaya ape Umbang ambing kok ada di lagi ana cewek terus umbang ambing. Ayo padha ya penting umbang ambing di ambang umbang ambing di ambang umbang ambing mulai ketemu begini Pak. Nah, latihan kita oke, ada cerita umbang ambing.
di sisinya, tak pernah bersedih hati. Luka seakan tak pernah ada, tak pernah dia menangis. Senyum tawa selalu bersamanya, bagai sebuah mimpi. Kini semuanya berganti. Corona tak ada yang bisa mengerti. Dia terpaku dalam sepi. Impiannya kini pergi, hilang di bawah gelapnya malam. Harapannya kini lari, jauh melayang tinggalkan terbang. Jika sebuah sumur ditimba airnya, maka setiap hari airnya jernih dan tidak akan pernah kering. Selalu ada air di dalamnya. Namun anehnya, kalau dalam satu hari saja airnya tidak ditimba, ketinggian air yang ada di dalam sumur itu tidak meningkat sama seperti semula. Sumur yang tak pernah lagi diambil airnya, bahkan akan cenderung airnya kotor dan beracun, tak layak diminum, tak layak dikonsumsi. Inilah hukum alam, di mana di dalam alam terdapat misteri yang bertujuan untuk selalu memberi dan keseimbangan. Sesungguhnya kehidupan kita juga sama dan serupa dengan sumur ini. Pada umumnya orang berpikir bahwa jika kita memberi apa yang kita miliki, pasti akan berkurang dari apa yang dimiliki semula. Tapi kalau kita mau belajar dari sumur ini, semakin banyak dan sering kita memberi, akan semakin banyak air yang mengalir kepadanya. Dalam hal memberi, tidak harus dalam bentuk uang atau materi. Kita bisa saja memberi dalam bentuk apa saja yang kita miliki. Saat kita mengajarkan dan memberi ilmu, maka dengan sendirinya kemampuan kita akan semakin meningkat. Yang perlu diperhatikan adalah jangan memberi karena terpaksa, jangan memberi karena ingin dipuji, jangan memberi untuk menunjukkan bahwa kita kaya, dan jangan memberi karena kebiasaan. Sebaiknya kita memberi karena menginginkan orang lain agar bisa bahagia, bisa hidup lebih baik dan layak. Dengan mengembangkan sikap mental memberi yang murni, kita yakin setiap orang bisa melakukannya. Pilihlah, pilihan terserah pada diri kita. Sedangkan manfaat langsung yang bisa kita rasakan saat memberi adalah perasaan kepuasan batin. Dan inilah sebenar-benarnya kebahagiaan sejati.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, berkumpul kembali dalam acara lungguh bareng, rembuk bareng, ngopi bareng di rutinan Mangatus Putro pada bulan Juni tahun 2021. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan dengan lancar, dengan tanpa ada suatu halangan. Untuk itu marilah kita bersama-sama mengucapkan tahmid sesarengan semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk itu langsung saja mengingat waktu sudah semakin malam. Sebelumnya terima kasih kepada dulur-dulur semua yang telah dengan khusyuk tadi Yasin, juga tahlil, juga juga qiyam apa tadi, matur nuwun. Dan alhamdulillah di samping saya telah hadir ada Bapak Amron Awaludin yang sudah terbiasa membersamai kita, bareng-bareng dengan kita. Juga tak lupa nanti kepada Mas Iwan dari Sukabumi, juga yang terbaru ini saudara kita semua, Mas Gus Abid dari Tegal atau Malang? Oh, dari Tegal, juga telah hadir di sini. Nyuwun sewu nderek sumangga kenara ingkang langkung sekejap mriki. Juga tak lupa pada sedulur tuwa kula lan panjenengan sedaya, jika tidak sibuk di dapur, monggo Mas Firdian juga ikut membersamai di sini, karena beliau yang lebih mengenal saudara-saudara yang ada di depan di sini. Pripun Pak Dadi, Mas Yai Iwa dari ini yang paling jauh, saudara kita paling dari ujung Pulau Jawa, Jampang. Ya nggak bisa bahasa Jawa. Jampang, Sukabumi. Oh, kayaknya bisa. Oh bisa. Kemarin ngobrol dengan saya bahasa Arab. Kromo Inggil. Mas Firdian, kalau selo monggo mriki. Itu yang pertama nanti jenengan, karena temanya sesuai dengan ini perjalanan kemarin yang terumbang-ambing di Selat Sunda. Sapa ngerti ono pengalaman-pengalaman sing perlu diceritake. Soalnya nang grup meng tagare serem wae. Matur suwun sedulur Mas Iwa ini. Jadi beliau yang pertama Pak Amron menikah karena sering membersamai kita aja, kita semua sudah kenal. Ya, selain sering bareng-bareng dengan kita, beliau juga seorang guru di Mundilan sini. Kalau Gus Abid mungkin nyuwun sewu, saya belum begitu paham, nanti biar lebih menjelaskan. Sementara nyuwun sewu Pak Amron tadi Mas Gus mau ini di Soteng ya. Kalau Yai Iwa ini nek cara Magelang ibaratnya ini Gus Yusufnya Sukabumi. Jadi nek cara kene mungkin panjenengan yang lebih familiar kan Gus Yusuf dengan pondoknya yang begitu besar, megah, juga santrinya yang begitu banyak, juga mempunyai pendidikan selain pondok juga punya sekolah-sekolah. Nah, beliau juga seperti itu tapi di Kabupaten Sukabumi. Nah, matur nuwun nanti dari berbagai macam
saudara-saudara kita baik yang dari sini maupun dari sana ini nanti monggo kita nanti akan ngonceki, akan mencercap apa jenenge menganu pokoknya jika dari ilmu-ilmu beliau ini kita nanti siapkan ember sak ombo-ombone sak jeru-jerune, karena dari kiri kanan saya ini adalah orang-orang yang pantas untuk kita tembak, untuk kita reguk airnya, yang air-air kebijaksanaannya, kearifannya, keilmuannya. Matur nuwun. Dan juga tak lupa nanti ada, karena hadir juga Pak Ida, juga mungkin yang lain, nanti di sela-sela kita ngobrol bareng. Saya mungkin belum tahu siapa nanti yang direkomendasikan untuk merefresh kita, menghibur kita. Selain tadi Pak Ida, juga mungkin Mas Cuwil. Kalau dari nek wedoknya apa jenenge? Ahwat, ada Mbak Kiki. Saya susah ya, saya seneng iki Ehwat. Jadi gabungan antara karena ada teman saya. Terus kemudian juga ada Mbak Kiki, nanti misalnya bisa baca puisi, mungkin. Oh iya, tapi si jiwai rasakan. Terus nanti ada Mas Yanuar Sastra kalau hadir juga. Mas Sikit dan kawan-kawan belum hadir ya, tapi insya Allah nanti ada dari teman-teman kita, jadi kita tidak terlalu berpusing-pusing amat, karena ya wis apa ya, suasana terumbang-ambing sebagaimana temanya, kok arep pusing-pusing ya mbok rasa. Sing penting kumpul bareng, lungguh bareng, entuk ngelmu, entuk sedulur, sebagaimana ora ditulis po. Wis ngerti kok. Kuwi nganu tagline. Kudune dhuwur ana janji suci. Terus sebelum tamu-tamu saudara kita yang jauh nyuwun sewu, saya minta Pak Dadi untuk nderekke nggih, karena beliau yang redaksi tema kita pada malam hari ini. Monggo Pak Dadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Bahwa di sini ini berangkat dari kita diskusi beberapa hari yang lalu dengan teman-teman di acara malam mingguan kemarin untuk menggodok masalah materi tema. Di sini kita akan membicarakan dengan tema ambang-ombang-ambing. Ambang-ombang-ambing di mana dalam suasana sekitar semacam ini, di mana kalau beberapa hari yang lalu kita kan mengalami kejadian alam gerhana, ya. Gerhana di mana di situ ada tertutupnya suatu cahaya, semacam apa yang dikatakan oleh Mbah Nun dulu, bahwa gerhana itu ya tertutupnya suatu sinar atau cahaya yang itu bisa jadi ketika nanti dalam suasana apapun itu menggelapkan kita. Tapi di sini Rasulullah mengajarkan kita ketika ada gerhana kita tidak usah menyalahkan siapapun, tidak usah mencerca suatu takdir atau kejadian alam, tapi dari situ bahwa kita disuruh untuk sembahyang gerhana, untuk sholat gerhana. Dari situ pada intinya bahwa Islam mengajarkan kita untuk selalu bagaimanapun dari perjalanan zaman ini itu kita untuk selalu berevaluasi. Di sini juga gerhana dapat diibaratkan ketika ini berangkat dari kemarin dalam suasana gerhana juga meninggalnya Fidonya tokoh yang sering akrab
forum Maiyahan ini, yaitu Kiai Muzamil. Beberapa kali kita juga didampingi oleh beliau. Dari sedonya itu seolah-olah bahwa dalam jiwa kita itu ada yang merasa kehilangan, dari kehilangan referensi, kehilangan suri toladan. Padahal itu juga suatu perjalanan beliau sendiri ketika meninggal ya. Insya Allah beliau sangat sukacita ketika bertemu dengan apa yang beliau rindukan, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah dari situ juga ketika kita menghadapi fenomena semacam ini, di mana ada KPK, di mana juga ada COVID semacam ini, sehingga banyak kita kehilangan tokoh-tokoh. Apakah kita itu kalau kita tokoh-tokoh itu juga itu tokoh-tokoh yang sangat hebat, tokoh-tokoh yang itu bisa jadi panutan, itu kan juga mengakibatkan potensi kita untuk terombang-ambing. Nah dari terombang-ambing inilah apa yang akan menjadi langkah kita. Paling enggak satu PR kita adalah bahwa yo mari kita cari suatu sosok guru, suatu sosok yang itu bisa menjadi sandaran kita, tapi tidak terikat oleh ruang, tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh suatu kematian. Apa itu? Yo mari kita nanti diskusikan secara bersama-sama. Begitu. Monggo saya kembalikan ke forum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Dedi, dan sampun nderekaken emang menapa ingkang mangke badhe dipun babar, dipun bahas, dipun rembak kula lan panjenengan sedaya wekdal dalu menika. Ditranslate bahasa Jawanya mboten Jawa. Matur nuwun, dan kebetulan kalau tadi nyinggung gerhana, di sebelah saya ini Pak Amron ini kan guru saya fisika dulu. Kalau saya ingat terus karena fisika itu dulu saya bingung, jujur saya pindah ke kelas 3-nya di IPS ya. Sehingga semenjak itu jarang berjumpa dengan Pak Amron. Untuk itu nderek mangkeh ke dipun singgung-singgung masalah gerhana niku pripun jane kok. Nek secara pelajaran IPA atau secara ilmiahnya dan hubungannya dengan Nasidaria, bahwa Nabi Muhammad adalah mataharinya dunia, mungkin ini kan nderek monggo wekdal sak cekapipun. Ini mohon maaf, saya bukan berarti mendahulukan yang dekat, tapi biar beliau Gus Abid, Yai Iwa ini biar ngalami rutinan kita sebentar dulu kaya ngopo biasane, dan setelah itu biar beliau juga nderek merespon. Ngoten nggih. Matur nuwun, monggo wekdal semangga kula semanggaken dumateng Pak Amron sak cekapipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, ma ba'du. Yang pertama, mari kita senantiasa pilihan Allah itu selalu berada di 3 zona. Ini kita harus selalu bisa paham, kita sedang di zona yang mana. Kita harus tahu, diakui atau tidak, disadari atau tidak, kita itu selalu dalam 3 zona. Dan di hadis qudsi itu bahkan Allah itu istilahnya rodong getak jika kita 3 zona ini tidak kita pahami. Dan dari 3 kondisi inilah yang nanti itu akan memberikan peluang seseorang itu menjadi terombang-ambing. 3 zona itu, yang pertama, orang itu suatu saat akan berada dalam kondisi yang nyaman, enak, berhasil, sukses, bahagia, ora susah, yang penting. Maka ketika kita mendapatkan sesuatu nikmat seperti itu, bagaimanapun sesuatu yang kita alami itu ada 2 sisi. Pertama ada sisi fadilah. Fadilah itu keutamaan yang bisa kita rasakan.
Tapi setiap fadilah itu tetap mengandung faridoh. Faridoh itu sesuatu yang wajib yang harus kita penuhi. Maka ketika kondisi yang kita hadapi itu menyenangkan, nikmat, maka tuntutan kita adalah kita harus bersyukur. Bahkan ancaman Allah kalau kita nggak mau bersyukur, bahkan kufur nikmat, maka nikmat itu akan dicabut. Kalaupun tidak dicabut, itu menjadi istijab dan itu akan menjadi tagihan yang menyesakkan di kemudian hari. Yang kedua, sebaliknya dari nikmat itu sesuatu yang tidak menyenangkan, susah, sedih, apalagi musibah, cobaan, ujian. Kalau ujian sebetulnya semuanya itu ujian ya, tapi rasanya tidak mengenakan. Maka tuntutan kita yang harus kita lakukan adalah apa kira-kira? Sabar. Dan sabar ini nilainya luar biasa. Karena sabar itu akan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as-sabirin. Jadi orang sabar itu dibersamai oleh Allah. Nah, maka ini butuh satu teknologi yang sekarang sudah kita diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking ras rontone Gusti Allah sama kita. Ya ora dodong wae to iki. Akhirnya diberikan ilmu, diberikan teknologi yang disebut dengan virtual. Virtual itu membayangkan sesuatu yang gaib tapi kita nyatakan, itu namanya virtual. Kalau ini luar biasa ilmu virtual ini. Kalau kita sudah bisa memahami virtual dan bisa mengaplikasikan, maka itu sudah tingkatannya waliullah. Artinya apa? Orang sudah nggak ada alasan untuk susah. Oh surah susah, ini ora susah, ora seneng banget. Nek seneng ora seneng banget, nek susah ora susah banget. Sebab seneng banget itu yang kok ketika hilang kesenangannya langsung balik jadi susah. Maka yang baik itu ya imbang. Kalau nggak imbang jadinya terombang-ambing. Tapi semuanya ada ambangnya, ada batasnya, ada batas-batasnya. Setiap orang nggak sama batasnya. Jadi yang pertama nikmat itu tuntutannya adalah syukur. Kemudian yang kedua ketika dalam keadaan cobaan, kesulitan, musibah, sakit, maka tuntutannya adalah sabar. Kemudian zona yang ketiga adalah kaitannya dengan antara keinginan dengan kenyataan. Ketika kondisi yang kita temui itu sesuai keinginan, maka itu menjadi nikmat. Tapi ketika tidak sesuai dengan keinginan, itu belum tentu menjadi laknat, belum tentu. Tetapi ada satu tuntutan lagi, ketika yang kita inginkan yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka tuntutannya adalah faridohnya adalah apa? Kira-kira ridho, rela. Itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kok dihubungi rembulan Grahono itu sesuatu itu fadilahnya Grahono itu kehidupan menjadi stabil. Kita tidak bisa bayangkan kalau dinogi awan terus, saya yakin terbakar. Segala yang ada itu terbakar. Tapi nek bengi terus jadinya salju. Maka matahari itu janjinya semua nggak ada yang diam sebetulnya. Semua itu bergerak. Matahari juga bergerak. Matahari. Cuman tidak bisa ini hanya logika saja kalau matahari bergerak itu. Sebab nggak ada yang berhenti. Semua bergerak. Nah, kalau ini misalnya matahari, maka bumi itu
bergerak begini. Jadilah hitungan tahun. Sak putaran itu 1 tahun. Sak putaran 1 tahun. Di samping ini mubeng, masih ada mubeng gini, ini mubeng. Tapi misalnya ini mubeng gini, yang ini masih ada satu lagi apa namanya? Bulan. Nah, yang namanya grahana kuwi ini matahari, kemudian ini bumi, bulan itu berada di ini. Kalau berada begini, ini berarti sinar matahari tertutup oleh bulan. Maka ketika sinar matahari tertutup oleh bulan, maka itu namanya gerhana matahari. Yang ketutup kan matahari ini, yang diharap-harap sinar matahari. Nah, ketika yang diharap-harap berarti gerhana matahari. Kalau malam hari yang diharap-harap adalah sinar bulan. Korano berarti gerhana bulan. Nah, gerhana bulan itu matahari tetap, tapi bulannya itu di seberang bumi. Kudune sinare. Jadi misalnya ini sirahku kui bumi dan ini matahari, maka bulan itu berarti ketika berada di sini, maka sinar merono mantul ke sini. Ini kelihatan. Lah gerhana bulan itu ini segaris, sehingga sinarnya ini gatok ini, tapi ini sini. Dan itu sebuah kenyataan, sesuatu yang menunjukkan bahwa semuanya dalam hitungan Allah. Karena ini bisa diperhitungkan. Anehnya iki iso ngitung iki lho menungso kuwi. Kapan terjadi grahana, tanggal berapa, jam berapa, iso tekan menit itu lho. Kuwi nek tidak mengandung sesuatu yang teratur, nggak mungkin diperhitungkan. Sesuatu yang bisa diperhitungkan itu yang teratur. Berarti nek iso diperhitungke, berarti penciptaan Allah itu semuanya dalam hitungan yang sangat rigid, yang sangat digital sekali. Apa kok digital ya? Manual apanya Bu? Ya digital ya, digital. Maka sekarang spiritualitas itu kalau dulu, sekarang spiritualitas itu ada spiritualitas digital sekarang. Tapi luar biasa dengan gitu kan. Spiritualitas itu kalau dengan digital itu semakin luar biasa. Jadi fadilahnya dari gerhana matahari itu adalah terjadi suasana. Mula nek mbiyen menunggu bulan ngono kan apa? Oh, ayune kaya bulan, saking bingungan banding-bandingke. Tapi gerhana itu kalau wong biyen akhirnya ya dipangan apa kan? Sengkolo. Ya itu semua persepsi ya, semua persepsi. Tapi semuanya ada fadilahnya. Fadilahnya adalah menjaga stabilitas suhu. Karena kalau misalnya pamane matahari itu bumi itu pamane ramubeng. Jadi bumi itu di samping ngubengi apa? Matahari, tapi dia mubeng sendiri terhadap poros. Kalau ramubeng, saya yakin jeblok. Karena apa? Kalau bumi itu mubengi itu apa namanya? Tidak mubeng, tidak berputar begini. Misalnya ngejejer begini, ngejejer itu pasti sing entuk siang terus, sing entuk malam terus. Nah, nek dalam satu bola sing siji kena panas terus, sing siji adem terus, ini suhunya bisa mencapai 100 derajat, ya ini bisa menjadi minus 100 derajat. Kalau satu benda di dua suhu yang berbeda, itu pasti meledak. Itu pasti meledak. Jadi nyoba ya apa-apa. Ono apa jenenge? Nggodhog banyu pas umop diguri apa? Es. Enggak mesti blak. Aku yang udah nyoba nih kan. Ya mesti akan terjadi perubahan suhu yang apa pertukaran energi yang sangat cepat dan sangat tinggi perbedaannya. Karena 0 derajat dengan 100 derajat itu sangat tinggi.
Itu semua sebuah. Tetapi kemudian lho kok opo jadi kon salat itu? Hubungannya opo? Salat itu kalau dalam bahasa Arab saya nggak ahli, tapi saya hanya membaca saja. Salat itu kan dari kata solatun, nyambung. Berarti sesungguhnya salat itu ada yang salat lahiriah, ada salat batiniah. Nah yang ini kita yang belum dikembangkan itu adalah salat yang batiniah. Jadi biar kita orang kebablasan ini salah paham tuh. Aku sekalinya yo wes rasa salat itu jadi kebablasan. Tapi juga yo ono bener ya. Salat yo sak teruse. Artinya salat itu raming apa itu? Gerakan tok, itu fisik. Fisik saja. Ini kalau tidak selalu dievaluasi, kita akan cenderung lupa. Coba sekali waktu kita ini ngitung, nek pas salat itu rekelingan lu Gusti Allah kira-kira berapa persen? 50% ada nggak kira-kira? Hah? Kita rano 10% lembo. Lo makan ini orang ngerti maksudnya, opomnya nyambung. Nah, mari ini menjadi evaluasi kita. Sebab apa? Sholat itu sebetulnya hanya sebuah, bukan hanya ya. Tapi ini dari sisi yang lain, sholat itu adalah sebuah aplikasi. Sebuah aplikasi yang itu kalau sudah termempel, maka kita kemudian nyambung sama Allah. Ketika sudah nyambung, dunia aplikasi itu dirawat. Nah, selebar sholat tetap harus membawa sholatnya tadi. Bukti kalau kita tidak bisa membawa sholat dalam kehidupan sehari-hari, ya lebar sholat bisa maksiat. Padahal inna sholata tanha anil fasai wal munkar. Tapi itu menjadi slogan saja. Nah ini perlu kita kaji terus. Perlu kita kaji. Mulai yo macam ngaji kita nontek kok. Saya pernah guyon sama pas dulu soan siapa Gus Mus itu waktu itu pas pinarak di Gus Ngali, terus saya ditimbali Gus Ngali iki dakali Gus Ngali kon ngandani Gus Mus. Bingung toh antarane apa langit karo sumur ora ming bumi sumur. Nemune ra nyandak blas. Kok kon ngancani bingung toh saya. Saking bingungnya itu saya muncul pertanyaan yang disu banget. Pertanyaan saya itu gini, Gus, jenengan itu lebih senang disebut Gus atau disebut Mbah Yai? Karena sepuh, kok saya Gus wae. Jenengan lebih suka disebut Gus atau lebih senang disebut Mbah Yai? Jawabannya itu yang di luar anu saya. Beliau itu jawab, aku senang disebut Gus. Nah terus pun kok kan pun sepuh. Nek Gus kuwi kan celukane santri. Ciri santri itu saya sinau. Sementara nek kiai kuwi sing mulang. Mulang kadang-kadang okah sing wis wegah maca. Wis mulang. Malah ana kiai sing wis ora tau mulang. Lah, nek Gus itu ada tuntutan untuk selalu belajar. Maka saya melanggengkan lebih senang saya disebut Gus daripada disebut Kiai, supaya saya tetap terus belajar. Karena mati dalam keadaan belajar itu lebih terhormat daripada selain itu. Maka saya lebih senang disebut Gus. Dari situ saya mendapatkan pelajaran inspirasi yang luar biasa. Dari situ saya kemudian saya lebih senang kemudian setiap punya waktu saya harus membaca. Hanya kalau saya kepengen nyuwun Gusti Allah muga-muga nek pas dipundhut mati iki syukur pas ge maca. Sehingga itu merupakan sebuah nek tenggenan kan man salaka tariqan yaqi fihi ilman sallallahu laka tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti jalan ilmu, maka
di akhir perjalanan itu Allah janjikan kemudahan masuk surga. Kalau saya orang fisika, orang itu kalau saya ngambilnya begini, berarti tak ambil belakang, ngetotnya dari belakang, diambil dari belakang. Belakang tadi kan surga, kemudian depannya tolabul ilmi ya, mencari ilmu. Berarti kalau kita kepingin surga harus diawali mencari ilmu. Kalau saya begitu, tak balik. Nah, itu, rumusan ini surah tafsir benar salah, pokoknya itu membuat saya semakin semangat. Menurut saya ya benar, saya yakin benar itu, karena merubah kebiasaan dari enggak wegah moco jadi seneng moco. Nah ini tadi yang kaitannya dengan sholat, apa tahu hubungannya sholat? Ini gejala alam sholat. Kalau saya menangkap bahwa itu perintah itu kok dilakoni, itu satu. Tetapi yang kedua, setiap terjadi sesuatu janjane awake dhewe iki intine kon kelingan Gusti Allah. Setiap gejala apapun. Lho kuwi nek cara fisika nek ora ngerti agama ya apa hubungane grono karo salat. Tapi setiap gejala alam mestinya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah itu memproklamirkan bahwa seluruh alam semesta itu semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kita yang punya akal, punya pikiran, tasbihnya kayak apa? Tentu berbeda dengan tasbihnya hewan atau tumbuhan dan sebagainya. Nah, ketika kita tidak menyadari hal ini semuanya, aturan-aturan yang tadi saya merumuskan dengan fadilah dan fardhidah ini, maka orang akan mudah terombang-ambing karena acuannya tidak pasti, acuannya tidak jelas, kemudian situasi terus Roh Gusti Allah pancen digawe berubah. Ada orang ahli filsafat alam itu mengatakan setiap 100 tahun itu selalu terjadi musibah. Kalau dari ilmu fisika ya, perubahan itu sebuah sesuatu yang terus harus berubah, harus bergerak terus. Orang hidup itu ya harus bergerak. Wong kok meneng baik, itu tanda kematian. Wong kok memang jegeglek mati, enggak mau berubah, enggak mau usaha, enggak mau apa, itu tanda kematian. Ya kematian dalam tanda petik, jangan diartikan kematiannya. Artinya dia akan mandek. Ketika mandek tidak akan terjadi perubahan-perubahan yang lebih baik. Sementara ini dulu supaya nanti kita bisa berkembang. Kalau ya selesai malah bingung. Oh ini, ya nek mudengin orang mudeng aku ya masalah mumet meneh. Tapi ya semoga mudeng orang mudeng ora apa-apa, ora penting. Yang penting itu hanya tadi itu, yang tiga itu tak penting tadi. Karena apa? Di dalam hadis kursi itu dikatakan, siapa orang yang diberi nikmat enggak mau bersyukur, kemudian diberi cobaan enggak mau bersabar, dikai ketentuan yang tidak sesuai dengan keinginannya, dia enggak mau ridho, maka lunga kono golek Gusti Allah liya rasa golek aku nanti. Hadis kursi itu sampai seperti itu. Mohon maaf saya enggak hafal matanya atau kalimatnya, tapi itu bagi saya tak pegangi betul. Jadi ketika terjadi menghadapi sesuatu, iki nikmat apa susah? Ini susah ya sabar wae. Jadi saya dengan mempelajari itu, saya di bojo itu bojo saya itu mungkin lomba, saya itu jane kepengen anak usul karo muslimat lomba galak-galakan. Saya ngejoke bojoku. Saya yakin juara itu. Saya yakin juara. Wah, luar biasa. Tapi di situ saya menemukan, karena ada fadilah, ada fardhidah. Fadilahnya saya bisa mendapatkan, saya tuh ungkang-ungkang itu saja, insya Allah bisa untuk ganjaran setengah hafal Quran. Karena apa? Istri saya setengah hafal Quran. Jadi ini pas nesu kae, saya tak sabarnya tak anggap maca Quran. Maca Quran. Terus dia maca Quran, aku ya Allah, semoga kesabaranku fadilah maca Quran kemudian transfer ke tempat saya. Dengan cara seperti itu, ini virtual ini namanya. Yo ora tak omongke.
Nah, tak omong kok ya malah nesu-nesu maming payah aku. Karena ketika dia nesu bagi saya adalah itu sebuah kesempatan saya untuk bersabar. Padahal bersabar itu didampingi Allah Subhanahu wa taala. Ini dari rodo virtual ya. Saya tambah sedikit ya. Tidak apa-apa ya. Supaya ini menjadi kita ilmu virtualnya biar bisa dipahami. Suatu saat Rasulullah itu lelenggan karo sahabat. Itu ada dua kisah, tapi kok saya itu mantepnya itu kok Umar, tapi ada yang bilang itu Abu Bakar. Terus bahwa salah satu sahabat orang Umar ora penting. Sebenarnya salah satu sahabat. Salah satu sahabat lelenggan itu ujuk-ujuk ada orang datang itu memaki-maki, unak-unakin salah satu sahabat. Nah biasanya sing cara emosinan itu kan Umar toh. Umar. Nah, saya yakin itu Umar kok. Dia itu meneng wae, diam aja. Ngampet sebab arep nesu riko. Ono Kanjeng Nabi kan riko. Nah, sehingga dia ngampet orang nesu. Nah, ketika seperti itu Rasulullah itu mesam-mesem. Nah, dia salah paham sih sahabat ini. Iki aku dudu nek wong paling mesam-mesem ta Rasulullah iki engkrengane piye iki. Nah, akhirnya dia ambil sikap. Oh, nek ono tak iku ditandeke iki. Aku ya rada keloro-loro. Wis keloro-loro kokone saya keloro-loro kok Rasulullah itu keguyu. Kemudian dia marah. Seolah-olah dia ingin marah menghentikan kok wes maki-maki. Aku di hadapan Rasulullah ya sedo. Ora marah-marah. Nah, tapi ketika mau marah begitu, Rasulullah malah ngadeg, mios, kaya seolah mau jengkar, mau pindah, tidak nyaman. Nah, karena mau pindah, sahabat ini, wah ya ditinggal Rasulullah ya man-man. Akhirnya dia nggak jadi marah lagi. Ketika nggak jadi marah lagi, Rasulullah duduk lagi. Akhirnya setelah selesai penasaran. Jenengan kesane pripun to? Kula dinoneken jenengan mesem, kula atak balas malah sampean arep ketek rari itu. Ceritanya pripun? Jelas-jelasane ngono. Gampangane ngono. Rasulullah itu kemudian membuka patinya. Yang sebetulnya enggak boleh untuk seperti kita enggak boleh mengatakan ini. Tapi Rasulullah karena ya disampaikan. Karena Rasulullah itu online, maka kemudian disampaikan. Ketika kamu tadi itu dimarahin, kemudian kamu diam, kamu sabar, maka malaikat itu turun itu banyak sekali. Dan mereka laporan ke saya begini, lapor bos, saya mau mendoakan sahabat kamu. Oke, silakan dengan bahasa mesem. Orang melu ini ada ini nopo ini orang nopo, hanya mesem saja. Mesem itu menjawab salamnya dari malaikat yang mendoakan ini. Lah ketika kowe arep bales, malaikat itu kemudian pergi. Ketika pergi, ruangan kosong itu kemudian diisi oleh setan. Ketika kowe rada nesu, kowe dicocok-cocoki karo setan. Nah, ketika dicocoki aku ya ra tega to. Tapi kan saya enggak, kode etiknya kan saya enggak boleh ngomongin kowe. Oh ya no, malaikat, kowe mbok rasa ono malaikat. Ono wong kan malah diarani wong ini. Hanya karena dimintai kemudian dijelaskan. Nah, dan saya yakin apa yang disampaikan Rasulullah itu adalah untuk kita semuanya. Maka kalau saya itu tak virtual gitu. Nek wong nek ngono ki tak saya bayangke malaikat itu do medun ndongake sehingga saya atine iki ayem. Dadi sing meneng-menenge malah bingung. Iki tau meneng-menenge malah meneng wae. Padahal kene jenenge iki malah karena malaikat itu mendoakan. Golek saya tanya jenengan. Kira-kira dungane malaikat karo dungane kiai mandi sapa kok? Tetep malaikat to. Nah, dungake malaikat ya luwih bangga ta dhewe. Jadi nek dungake wong dimaki-maki, kowe kudune awake dhewe tenang-tenang ae wong sing dungake malaikat ya. Iki ono malaikat teko sret. Sehingga kita tidak bisa enggak perlu marah. Coba, nah, kita bisa memvisualkan seperti itu, memvirtualkan seperti itu. Arus komendi. Ini luar biasa. Ilmu yang luar biasa yang dari Rasulullah yang diberikan kepada kita.
Nah ini kalau tidak ada bahasa virtual ya angel yang jelas kayak gue, angel yang jelas kayak. Nah oleh karena itu monggo setiap kejadian bagi orang yang beriman itu memang semuanya menjadi hikmah bagi kita semuanya. Ben iki ben apa roto saya akhiri dulu, monggo dilanjut di salam mangke monggo. Matur nuwun, tepuk tangan untuk Pak Afrani. Alhamdulillah. Sebenarnya banyak hal yang perlu saya respon. Neng dadi nganu. Bahasan tekan galak-galakan bojo mau kok ilang kabeh. Nanti biar sedulur-sedulur yang lain yang merespon ataupun perlu untuk ada yang sekiranya perlu ditanyakan. Terima kasih sekali. Sebelum tanya jawab mungkin dilengkapi dulu. Yang kedua sekarang agak menjauh. Ini nyuwun sewu Gus Abid, selain panjenengan nanti ini puncaknya Mas Gus Iwa. Nah sekarang panjenengan dulu, selain derek respon baik berkaitan dengan tema ataupun yang lain, juga derek perkenalanipun, karena nyuwun sewu kalau saya pribadi baru pertama melihat atau bertemu panjenengan. Dan selanjutnya jika ada yang berkaitan dengan tema matur nuwun, nek umpami mboten nggih mboten napa-napa, karena kene sing penting intinipun niku awak dhewe seduluran nggih. Dadi ben ora kaya sing nomor 3 mau ekspektasi karo realita sering tidak sama. Monggo dumateng Gus Abid wekdal sakcekapipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan billah wa syukran bila nihayah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang hadratul muhtaramin para alim ulama dusun mriki, wabil khusus ingkang kula hormati, ingkang kula tresnani, tuan rumah Sohibul Bed Mas Diga, Mas Ferdian. Tak lupa wabil khusus ingkang kula muliaken saestu kalian ingkang kita sedaya antu-antu berkatipun kandunganipun ugi Bapak Imron kalian Mas Gus Iwa lagi mau. Dan yang saya cintai, yang saya tresnani, rekan-rekan Mayahan Majelis napa niki Maneges Kudroh Kabupaten Magelang nggih. Langsung mawon bil iktifa nggih menyingkat waktu sampun dalu kula nepangaken biar kenal. Kula saestu sepindah niki baru pertama kali kula hadir ning mriki, terus nggih masih agak asing, hawa juga masih adaptasi dan lain-lain gitu. Kula asmine nama saya Asbidna Khairul Ubad, kok Asbid ngoten. Sanes Gus sanes Yai. Santri kula santri. Kula asal kula saking Kabupaten Tegal. Jadi dari Tegal kula mriki nglewati pinten kabupaten wae nggih. Tegal, Pekalongan, Pemalang. Di perjalanan cukup lama tapi ya karena aku nggak sombong ya. Iki ilmunya santri kan kelebit bumi gitu. Wow, dari Tegal sampai ke sini desa nopo niki? Jumbleng. Nah, ini buatan nonton 10 menit loh. Nah, dari Tegal ke sini nggak ada 10 menit. Nah, aku sakit mampir waktu congol riyen niku. Mampir waktu congol 4 tahun lagi kemarin ini. Kelebit bumi loh sini. Jadi yang pertama nggih asik niki. Kalau asik tapi nggih kebawa seneng kok, alhamdulillah kok. Di dusun Jumbleng kok ada makian seperti ini yang delegasi dan personilnya dari berbagai macam daerah gitu. Kalau alhamdulillah ternyata rahmat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini pun masih senantiasa turun untuk kita semua pada malam hari ini. Kalau pengen nambahi sekedhik mawon dan menanggapi tema gitu. Tema cuma aku enggak asing menjelaskan kata. Nah niki anake iki aku gayane Gus Baha apa sapa iki anake? Apa gaya wong edan ya iso, kok kentir iso. Jenengan jangan
jangan apa nggih kula suwun jangan tertipu dengan tampilan nggih. Aku kopiahan ngene iki njuk baju koko sarungan wah iki wong tenanan niki kayane. Jangan tertipu dengan tampilan. Nggih. Ini hanya pencitraan saja. Aslinya padha wae jenenge wong menungso urip masih melalui proses dan tahapan dari fase ke fase menuju seorang hamba yang luar biasa kan butuh tahapan dan proses. Jadi aku pengen menanggapi nggih sedikit berbicara tentang tema pada malam hari ini sing wau terombang-ambing nggih Pak Nomo. Nggih ada bahasa terombang-ambing dan menyinggung tentang sholat gerhana dan lain-lain. Saya rasa itu sholat ngoten niku nggih meng sunah kok. Jadi saya nggak terlalu membahas sunah ketika kewajiban saja ditinggal ora tak bahas sunah. Intinya kalau menang komentar mohon sekedhik lek sholat khusuf niku berkaitan dengan gerhana bulan, lek khusuf niku gerhana matahari pun wonten mawon. Ajeng sholat monggo mboten napa-napa meng sunah niku. Terus ini berbicara mengenai terombang-ambing nggih wow. Jadi di bahasa yang ada sebuah kisah dari Pak Imron juga tentang napa dilematis menjalani sebuah rumah tangga ya. Wah ini aku kena menel yang bahas kene iki. Saya belum berpengalaman dalam berumah tangga wong durung ono pendampingnya. Dan saya rasa kok ketika saya duduk berada di sini bersama jenengan sedaya iki kok iki mambu-mambu area padha mumet kaya aku iki berarti wah cocok iki kanca-kanca. Nah, ini saya mau membahas tentang iki yo asal-usul terombang-ambing dengan pengalaman yang saya alami iki. Sedikit tak nganggo gayane Gus Bahal lah, jadi rada nganggo Quran sithik iki. Jadi aku mengkaji dan memahami meneliti dari satu tafsir ke tafsir yang lain, entah dari ulama dan ulama yang lain. Aku napa nggih? Kula ke perjalanan mulai dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan beberapa pondok sepuh yang aku kunjungi iki, aku meneliti sebuah nggih tadi nggih tema pada malam hari ini ombang-ambing. Itu memang berasal dari sifat atau kepribadian kita nih. Pada dasarnya niku sing kula pahami iki pertama gini. Pertama niku orang yang mudah terombang-ambing niku intinya iki masalah hati. Jadi lek wong sing masih terombang-ambing iku ciri-ciri hamba sing aleman. Aleman ngertos mboten? Disinggung sithik loro, aleman. Ngedrop gitu. Nah diputus wong wedok move on-e masyaallah tahunan. Kan wong ciri-ciri hamba-hamba yang aleman. Jadi aku merasakan wah aku lek aleman ngene terus ya terombang-ambing mudah iki. Nah aku meneliti kisah tentang cinta iki. Cinta iki jenenge apa to? Kalau meneliti niku. Aku menemukan penelitian itu selama bertahun-tahun itu kepanggih teng Watu Congol. Pada saat itu aku gejolak karena pengen rabi barang lah. Sing gejolak para pengatine tok. Dhuwur ngisor tengah kabeh bergejolak. Ya wajar lah, bisa umur wis sakmene, umur wis 22 tahun gitu ya. Umur-umuran semacam ini kan masih gejolaknya tinggi sekali kan. Ngempet terus ya konslet barang tekannya atau macam-macam lah. Dan aku meneliti sebuah apa sih menjadikan aku terombang-ambing hanya masalah perempuan, hanya masalah mahabbah cinta. Aslinya mahabbah cinta iki apa sih? Nah tiba-tiba aku mendapat segi rahasia jadi kita apa-apa lah. Isyarah ngoten niku. Dan isyarah di situ ada ayat yang keluar nggih. Tapi ayatnya kok aneh. Ayatnya ini membahas tentang walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla gayane Gus Bahar ini. Asline wong kentir ning aku tak nganggo gayane Gus Bahar atau tafsir sithik. Jadi aku menemukan peneliti ayat walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Ketika walaili, ketika malam idza yaghsha, datangnya malam. Dibahasakan ngoten mawon tinggi tafsir. Terus wan nahari idza tajalla, ketika datangnya siang. Ada apa kok yang keluar ayat ini? Wa ma khalaqal dzakara wal unsa inna sya'yakum lasyata. Ada apa ini? Nah, setelah aku meneliti dan ada isyarah bahwa oh alah walaili idza yaghsha, datangnya malam. Berarti sore ket maghrib. Mulainya kan maghrib nggih. Datangnya malam lah maghrib tau mulainya. Nah, petang niku. Isyarah ke-8. Wan nahari idza tajalla. Isyarah padang. Berarti waktunya subuh. Kok yang medal sing metu yang keluar dari aku butuh masalah cinta ya Allah. Cinta ki apa definisinya menurut jenengan? Aku bertanya kepada Tuhan tentang cinta, Tuhan tersenyum dan menghadirkannya sebagai jawabannya. Jadi pas waktu ini kunjuk kula merasakan oh alah gambaran cinta yang Allah isyarahkan niku berbagai macam versi nggih.
Jadi cinta itu ada yang wan laili idza yaghsha, kegelapan. Sing bangsa peteng-peteng, menungso ki ana sing seneng. Seneng dengan kegelapan. Enak-enakan, santai-santainan. Sembulah ngoten-ngoten niku lah nggih. Dhewe lah wis maklum to ngoten niku, bukan enggak asing lah. Jadi cinta itu ada makhluk yang namanya manusia. Itu senenge bangsa-bangsa peteng ki enak-enakan ki seneng. Itu juga bagian dari mahabbah niku. Terus wan nahari idza tajalla, ada kategori hamba yang senenge hal-hal sing apik. Gitu. Jadi cinta itu ada gambaran apa? Suka ada orang yang suka hal-hal sing ora apik, kaya ono sing seneng. Ono wong sing seneng hal-hal sing apik. Ono meneh wong sing seneng loro-lorone. Yo kadang kenceleng, kadang waras, kadang. Jadi macam-macam. Ada orang yang gak suka apapun. Sekarang dhewe sepomen. Itu gambaran cinta gitu. Ada orang yang suka. Oh berarti ketika aku mendapat isyarah seperti itu, terus aku berhadapan dengan makhluk yang namanya wanita. Semisal ngetan, semisal. Dek, Mbak, aku seneng, aku terus nomor sampean. Itu bahasa yang udah lama basi kan. Aku seneng karo sampean. Semisal nggih, ini teori-teori penelitian. Aku seneng karo sampean. Ning saumpama aku seneng lek sampean ngene aku seneng. Lek sampean ngene aku seneng. Lek sampean koyo ngene koyo nglakoni koyo ngene aku seneng. Tapi lek sampean kok nglakoni koyo ngene contoh, hal apapun lah. Aku ki paling sengit lek sampean nglakoni ngene. Aku ki paling wegah lek sampean koyo ngene karo aku. Nah ini yang jadi akibat akhirnya bisa terombang-ambing pada diri kita. Jadi lek bahasa tresno sebenarnya iki tinggi niku mahabbah iki tinggi. Lek sampean ora seneng, misalnya iki kita kan laki-laki nggih, dengan mayoritas ini. Aku tahu hubungi laki-laki dhisik. Jadi misal jenengan remen sama wong suka sama mahabbah sama perempuan, makhluk yang namanya perempuan. Itu jenengan nggak bisa memilah-memilih. Lek sampean ngene aku seneng, lek sampean ngene aku ora seneng. Jadi lek sampean senenge lek wong wedo iki sesuai dengan kekarepan sampean gitu. Gak bisa. Karena dia itu manusia. Lek sampean seneng neng wong, kalau kita suka sama cinta mahabbah dengan seorang, kok kita hanya menginginkan kebaikannya saja. Ini bukan orang namanya, tapi malaikat. Lek sampean seneng lek wong elek terus, iki kudu wong. Tapi iblis ini menungso kok. Sing jenenge menungso mesti duwe elek, duwe apik. Jadi kita nggak bisa memilah-memilih. Lek sampean koyo ngene, aku senang. Lek sampean seperti ini, aku cinta, aku senang. Tapi kalau sampean begini dan begini, aku paling sengit lah sampean ngene. Iku bukan cinta namanya, iku kalkulasi jenenge. Jadi bagi aku ki cinta itu konsolidasi hubungan nggih. Antara hitam dan putih untuk menyatu ki piye? Yaitu yang bisa menyatukan antara hitam dan putih itu cinta, mahabbah itu konsolidasi hubungan yang sangat erat dan nggak bisa dipisah. Jadi terus kemudian aku meneliti lagi dalam Ihya Ulumuddin gini, aku syarah Ihya Ulumuddin ada namanya kitab Ithihaf Asadatul Muttaqin, aku syarah Ihya Ulumuddin. Di situ Imam Ghazali ngendikakan gitu. Oh, berarti sing jenenge mahabbah itu ada bahasa al-hubbu atau cinta, hubun bahasa Arab ini. Ku harfani ada dua huruf ha dan ba. Al-ha akhirul hurufi minar ruh wal ba awalul hurufi minal badan. Jadi tresna niku dari ruh ke ruh, bukan dari jasad ke jasad. Oh, berarti tresna ki aslinya kekal. Di situ Imam Ghazali menjelaskan bahwa sifat manusia itu ada dua. Ada al-malakutah, satu, malakutah ki bening. Wasyaitoniyah, buta. Nah, dari lahirnya al-malakutah sama asyaitoniyah, okay. Jadi kita itu punya sifat bening, punya sifat buta. Sapi api dhewe, sak bagus-bagusnya sak soleh-soleh atau sak soleh-soleh dhewe. Ono kalane dhewe pernah kenceleng. Pernah mumet gimana? Setelah jujur ngomong lah, atau soleh-solehan. Jadi ono kalane dhewe ketika kenceleng, iku sekali eling Gusti Allah nikmate luar biasa, gimana? Nah kita nggak jauh dari sifat itu kok. Al-malakutah sama syaitonia, bening karo buta. Nah dari itu timbullah kategori jenis al-ibad, piro-piro kawula nggih. Jadi tengen rumusan yang tertulis dalam kitab Ithihaf Asadatul Muttaqin nggih, syarahnya Ihya Ulumuddin. Niku di situ dijelaskan tentang kategori hamba itu samena kayak menungso loh. Itu hanya ada dua jenis. Yang pertama mukhtarun, manusia pilihan. Manusia pilihan di situ ada berapa? Ada 3 manusia pilihan itu. Yang pertama Rasul,
yang kedua nabi, dan yang ketiga dzawil ulumi, orang-orang yang mencari ilmu. Itu manusia pilihan. Jenenge mukhtarun. Pertama, kategori mukhtarun pilihan ada 3 jenis itu. Yang kedua ghairul mukhtar. Ghairul mukhtar itu orang-orang yang bukan pilihan. Sekaya awake dhewe mungkin, ya bukan awake dhewe lah, kula mawon jenengan mboten. Jadi aku kudu pilihan iki. Aku masuk kategori hamba yang bukan pilihan. Wis isine mumet blangkrang ngono kae, sawas. Ngono kuwi lah penggaweane lah. Tapi di situ ada sebuah hadiah di situ. Dimana kalau kita masuk ke kategori orang-orang yang bukan pilihan atau ghairul mukhtar, ya kita masuk ke bagian ghairul mukhtar ini, orang yang bukan pilihan. Tapi kita meniru, menelaah, mencontoh orang-orang pilihan atau mencontoh yang mukhtar. Yang pilihan kan tadi ada 3, Rasul, Nabi, dan orang yang memiliki ilmu. Kita yang tadinya bukan masuk kategori golongan yang bukan pilihan, kok kita mengikuti salah satu jejak orang-orang yang pilihan tadi 3 tadi, maka yang tadinya lama-lama nggak terpilih karena kita mengikuti jejak pilihan, lama-lama yang tadinya nggak terpilih akan terpilih. Jadi itu menjadi sumber kekuatan sing dadeno atine awake dhewe iki ora gampang aleman. Jadi kita kan kadang minimnya bekal pendidikan, pengetahuan dan wawasan. Akhirnya ketika kita terbentur dengan omongan orang lain, contoh, dhewe nglakoni perkara sing apik. Ana wong liya sing yang namanya orang lain pasti jenenge komentar mesti macam-macam. Ana sing mensupport, ana sing menjustis. Walah kayak mengarep sombong-sombongan, ibadah dan lain-lain. Jadi amal sebaik apapun yang kita lakukan, wong sing sengit ki panggah ono. Wong sing seneng panggah ono. Kok awake dhewe lho Kanjeng Nabi kurang piye wis? Kanjeng Nabi kirang nopo? Ki Kanjeng Nabi enten sing sengit mboten? Abu Jahal pol sengit gitu. Ki Kanjeng Nabi orang yang paling sempurna kok. Wewe ono sing sengit kok. Apa maneh kanjeng-kanjeng sing ono nang kene? Nah, ya repot kabeh. Jadi dalam literatur pendidikan dan wawasan dan pengetahuan, di situ ada makalah ulama, Kanjeng Nabi, hadis, Quran dan lain-lain yang mengatakan bahwa ben dhewe atine ora patek aleman. Sing ngene wae. Hinaan manusia, hinaan orang lain untuk diri kita, itu nggak bisa menurunkan derajat kita. Sampeyan arep dinyek, arep dino, sak ino-inone sing ino wong, itu nggak bisa. Hinaan orang lain itu menurunkan derajat itu nggak bisa, blas nggak bisa. Dan sebaliknya, pujian manusia untuk diri kita ini nggak bisa menaikkan derajat kita, nggak bisa blas. Jadi kalau dipuji kok nggak naik derajat, dihina kok nggak menurunkan derajat, terus nopo kok iso ngefek ngoten niku. Ini kan dino panggah loro, diecek panggah loro. Ngomongnya harga dirimu piro. Kan wong aleman meneh. Gitu, aleman meneh. Intinya niku komengan. Jadi terombang-ambing dengan hal apapun karena kita masih hati kita, kolbun kita itu masih lemah. Makanya dibahasakan kolbun nggih. Kolbun lah molak-malik artinya. Hati itu ada 3 bahasa Arab loh. Ada kolbun, ada dhihnun, ada fuadun. Iki makom, iki kelas iki. Jadi kategori hamba-hamba sing aleman, sing gampang terombang-ambing dan lainnya niku atine masih ati kualitas kolbun. Molak malik, kadang waras, kadang mumet, kadang konslet, kadang mboten. Kan ngoten, iku ati kolbun. Lah kita sudah menaik di atasnya kolbun ada dhihnun. Iku wis rada kenceng tenan. Luah. Pomen aku ngene, aku melakukan suatu hal seperti ini. Nah, aku enggak yakin apa yang aku lakukan benar sesuai dengan perintah hadis dawuh-dawuh para ulama, ya lakukan saja. Ora usah khawatir domong ngene dan lain kok komentar orang kok. Dan hinaan tadi ya, hinaan orang lain nggak bisa menurunkan derajat, pujian orang lain nggak bisa menaikkan derajat. Itu yang pertama yang menjadikan terombang-ambing. Kemudian hati tentang fuadun, kalau fuadun wis ora iso dibahas iku. Fuadun wis bakok iku. Bakok wis kukuh. Arep domong apa wae, arep masalah apa wae beres kabeh. Iku fuadun. Nah, mengenai tentang yang hal-hal yang bisa menjadikan terombang-ambing itu, nah ketika kita sering itu menjadi hatiku sakit, kadang merasa tinggi, merasa rendah dan lain-lain, itu akibat omongan dari orang lain. Kalau kita menggunakan hadis Kanjeng Nabi sing mengatakan ngeten, misalnya ungdur man kola wala tangdur ma kola wala tangdur man kola, itu aslinya sudah beres.
setiap kali ada nasihat atau sindiran sing sae yang mengandung kebaikan, contoh nggih, ana wong kentir kayak ngombe gitu umpama. Wong kentir, jarene wong sing merasa resik kuwi wong kentir jare. Ana wong kayak ngombe, ora tau salat semisal. Jundilalah wong kuwi ngomongi awake dhewe. Sampean mbok salat ben mlebu surga. Lah rata-rata lah kita yang melihat dapuran kaya ngono lah langsung naik to niku. Lah kowe pokoke salat cuk, kadang ngono ki. Pokoke salat macam-macam. Ki ora usah ngandani aku teko nglakoni awakmu dhewe. Nah ini yang keliru ki di sini. Kita secara tidak langsung menolak hidayah Gusti Allah niku. Karena Kanjeng Nabi dawuhe ngoten niku lihatlah, jangan melihat siapa yang mengatakan umdur makola wala tangdur mankola. Jangan melihat siapa yang mengatakan, tapi lihatlah apa yang diucapkan. Jadi ketika ada nasihat entah dari siapapun, entah sing ngomongi dhewe dapurane kaya apa wae, iku tetap kudu diringokno ya, dan enggak boleh dicaci balik, enggak boleh. Jadi tetap dimirengaken. Ini secara tidak langsung kita yang tadinya mau dapat hidayah Gusti Allah, ana wong ahli ngombe, ahli maksiat, ahli dosa kok dilalah nasihati dhewe, kok kita menolak. Itu secara tidak langsung kita menolak hidayah Gusti Allah. Mbok menawa Gusti Allah ki nitipaken hidayah nang wong-wong sing kaya ngono kuwi. Yo akhirnya akibat barokah dhewe ketika ada orang yang menasihati kita menerima dan mendengarkan. Masih lewat lisannya beliau ya wong sing ngombe ngono kuwi. Cuma nasihate sae. Kok kita menerima? Dilalah mawon juk. Akibat menerima dhewe salat iso kejaga 5 waktu. Iki rahasia sirullah, siapa yang tahu? Enggak ada kan. Ya ngoten niku. Terus sing wah kata banget sebenarnya. Terus yang paling agak menjadi rahasia lagi itu seperti ini. Gusti Allah niku, kaya wis kenal lain Mas. Aku wis kenal Gusti Allah. Luwih sampean arep ngarani kementhus sama iki. Kan aku mau wis ngomong, aku gayane Gus Bah. Gus Bah kan gayane rada kementhus sithik ngono ya. Tapi biasa beliau enggak menganggap itu sebuah kementhus, beliau enggak menganggap dirinya kementhus, sombong enggak. Oke. Aku ngomong nganggo bahasa seperti ini, sampean arep ngarani aku kementhus terserah kuwi hak sampean. Aku orang rasa kementhus belas tapi pada malam hari ini loh. Karena ngene nggih, lek bahasa sombong, riak, congkak, pamer itu hanya istilah. Bodoh hanya istilah, pinter hanya istilah. Jadi aku enggak mengatakan sampean goblok-goblok, bodoh-bodoh enggak. Orang bodoh itu hanya istilah, orang pandai hanya istilah. Maksudnya piye? Ngeten. Orang pandai itu orang yang sedikit lebih cepat daripada orang yang bodoh. Contoh ngeten. Kula saniki umur 28 tahun. Jenengan enten sing umur 28 tahun dereng. Teng mriki, enten mboten? Enten lah kados nggih. Nah, semisal aku usia 9 tahun, aku usia 10 tahun, aku wis belajar Aqidatul Awam, wis apal Imriti, wis apal Alfiyah. Lah sampean durung kok. Sampean durung membaca, durung mempelajari. Bukan berarti sampean bodoh, aku pintar, enggak. Cuma ngomong pintar ki orang yang sedikit lebih cepat daripada orang yang bodoh. Berarti orang bodoh itu istilah saja. Orang yang terlambat ngerti, orang yang terlambat tahu. Jadi ya, di antara kita yang ada di sini nggak ada istilah orang pintar, nggak ada istilah orang bodoh. Kita sepakat ya, dewe podo wae ngono. Pintar dan bodoh hanyalah istilah. Mau tandi mau ngebahas terang no. Jadi mau ya kembali lagi ke tentang apa mau saat dulu iki. Kayak banget kita mana iki gambaran iki. Tadi seorang hamba sing proses ngoten niku. Tadi tentang nganu sudah, malakutah syaitoniah sudah. Nah, terus tentang hati sudah. Nah, ini sekarang yang poin terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa metode pendidikan. Nah, metode pendidikan yang saya pelajari nggih, kalau enggak sombong ya, aku tak cerita manakibku lah. Sejarah aku mondok, aku sinau nggih. Aku mencari, aku ingin kenalan aku ki sapa to asline. Saya dulu mondok itu di Buntut Pesantren Cirebon. Dupak meneh Lirboyo, dupak meneh Ploso Sarang Rembang Pasuruan. Dupak meneh Mbah Memun, Mbah Abi Lutfi, sampai perjalanan ini aku di Watujongol. Itu dalam Jawa Barat yang saya pelajari, entah dari berbagai pondok Kempek, Babakan, Buntet dan lain-lain, Banten, Pandeglang, dan saya sampai ke Jawa Timur, kemudian sekarang aku berada di sini Jawa Tengah. Niku ternyata metode pendidikan yang Rasulullah ajarkan
Iku ada 3 kategori, ada 3 macam menurut saya nggih. Ada metode sing keras, ono sing sedengan, ono sing halus. Jadi, lain jenengan pernah belajar di orang-orang daerah Jawa Barat, wih masya Allah tenan nih. Metodenya tegas. Sekali haram ketauhidannya kuat. Kalau haram yo haram, nggak boleh pencela-pencela. Rasalah dipoles, ngoten niku lho gampangane. Cedak, ngono kuwi. Digundul guyur, ditakzir. Keras sekali. Tapi apakah itu benar-benar? Jadi metode pendidikan itu ada yang keras tegas, tapi benar. Terus ada pendidikan yang sedengan, ada pendidikan yang halus. Sing halus ki kadang ngeten iki. Nah, yang menjadi problematika itu seperti ini. Kadang orang yang lulusan atau belajar dalam ikut orang guru nggih, yang guru ini profilnya metodenya tegas. Setelah kita orang itu alumni nggih, dia metodenya sama seperti gurunya, nggak jauh beda. Haram tenan, langsung diet saya ngono ki. Sampean mbok ngene iki, mbok kudu ngene, ora kena ora. Kan keras. Jarene wong sing lulusan pondok atau pendidikan sing metodene halus. Kan tak kandhani wis. Tak elingno wis, ning panggah ngono. Halus ya wis lah kersane Gusti Allah. Nganggone dalile apa? Inna hudallah yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Gusti Allah urung maringi hidayah kok dhewe arep ngoyo-ngoyo nganu mboten saged dereng dados kersane Gusti Allah. Kuwi metode sing halus. Nah, iki yang menjadi problematika Indonesia itu wong sing lulusan pondok atau metode pendidikan sing kasar, sing tegas, iku nyalahke sing halus. Ya, ada Mbah Yai sing sebelah mriko nggih, nyalahke sing halus. Ngapunten Yai, iki cetha wong-wong do ngene kok sampean jarke. Yo mbok sampean ngono, dielingke apa domongi apa piye kok? Yo Mbah Yai sing halus, metode halus, sampun kula elingke. Yo pripun? Yo jan isih ngono. Yo domongi kok, yo dirusak tempatnya ke lokalisasi dibakar dingene dan yo aja ngono lah. Kan sithik teko sithik. Nah jarene wong sing lulusan metode sedengan nggih. Ki kiai loro umek dhewe-dhewe kaya aku ki lho, bener. Nah, kuwi yang menjadi problematika kita. Aku terbukti punya pengalaman nggih. Pas waktu aku ngaji sama Buya Husain Muhammad. Mungkin ada yang pernah dengar ya, enggak asing nama Buya Husain Muhammad, Dr. Honoris Causa itu di Arjawinangun nggih. Aku melihat pemandangan yang aku nggak terima sebagai murid, nggak terima pol. Jadi Buya Husain, aku diberi kesempatan masuk ke dalam suatu ruangan, kados nggih ruangan tapi agak tertutup nih, yang dimana sing ngaji sama Buya Husain itu pemimpin pondok pesantren se-Jawa Barat, termasuk ada Buya Syakur Muhammad nih, Buya Syakur Yasin. Iku beliau ngaji, masa Buya Syakur ngaji kayak Buya Husain sih? Iku pemimpin pondok kabeh lah, ono Habib malah. Habib itu pemimpin pondok. Dan aku diberi kesempatan sama Buya Husain, Bid, Asbid, sampean melu ngaji, iki menan lebu. Saya lihat di situ nggak ada yang santri, rek. Onone meng, using santri mengangkut tau maksudnya. Poro-poro kabeh iki, pemimpin pondok besar semua. Aku melu ngaji, filsafat kelas berat ya, underground, filsafat underground ini. Jadi pas di situ Buya Husain ini melakukan sesuatu yang aku nggak terima banget sebagai orang yang terpelajar ya mungkin. Jadi Buya Husain itu mengisi ngeten iki, ngisi mau ido sama mulang itu sambil makan ngeten iki, sekali dahar ngeten iki. Dan yang nggak terimanya lagi itu beliau makan pakai tangan kiri, Jal. Makan kue pakai tangan kiri, karo ngomong bisa, kan ora terima aku. Iki kiai piye to nyontoni koyo ngene. Mangan oleh ngono karo ngendika, wah kula Rasulullah kali prat. Wene sampai metu-metu ngono ki. Aku iso ora kuat iku gek menit pertama aku ngaji, 10 menit pertama lah mungkin ya. Aku belum terima seperti itu. Beliau kitab dibawa tangan kanan. Beliau jumeneng ngadeg berdiri. Sambil makan, sambil ngunyah. Kitabnya cekel ngeten lho. Dan sampean piye kira-kira ono kiai sepuh di hadapannya para pendiri pesantren, ke kiai sing mulang dapuran kayak ngono aja. Sampean piye? Kira-kira atine piye? Sing aku belum terima pada waktu itu karena masih nom aku. Keilmuannya urung masih mentah ngono ya cara gampangane wong golek iki. Terus aku enggak terima lagi. Selesai beliau makan kue itu, ngombe karo ngadeg jan. Pusing aku jan. Ngene kok yo dadi rujukane kiai-kiai gedhe iki piye. Beliau ngombe minum sambil berdiri. Ngombe pakai tangan kiri nggih niku nggih. Glek.
alhamdulillah. Terus dia duduk. Aku pusing iki piye iki. Bahasa kitab Asy-Syari'ah wal Haqiqah. Orang masuk mana iki? Bahasa syariat wal haqiqah, dapurannya kayak ngono. Nah, setelah selesai ngaji aku tanya sama beliau. Ngapunten Buya, aku atine isine Rasulullah tok sudon pol 100% kali jenengan. Aku lah ngomong apa anane. Oh, apik bit. Piye sudonmu piye karo aku ngono. Ngapunten Buya. Buya ki mau mencontohkan sesuatu sing aku enggak terima iki. Aku diajari untuk makan nganggo tangan kanan. Aku diajari sama Kanjeng Nabi ketika makan harus dalam keadaan terdiam, jangan boleh berbicara. Terus aku diajari oleh Kanjeng Nabi, kalau minum itu kedah lenggah. Buya, ra nganggo ngono kabeh aku ya keri Buya atine. Aku ngomong ngono. Terus Buya mengguyu tok. Ini sing dadino perpecahan umat iki ngono. Lah kok saged? Aku tak takon karo sampean, Bit. Nggih. Hadisnya Kanjeng Nabi ada berapa? Maksudnya ada berapa nopo nih? Sifatnya, kata Buya dan sing hasan, dhaif, mutawatir, wah banyak sekali. Ada berapa kategori jenisnya? Gampang ngene wis dari macam-macamnya kategori dan sifatnya hadis. Umpama hadisnya Kanjeng Nabi ada 1000 ya. Aku nggak melu Kanjeng Nabi meng 3 loh. Maksudnya piye Buya? Umpama hadisnya Kanjeng Nabi ki jumlahnya ada 1000. Aku nggak melu 3 bit. Nggih. Nah, kula meng plonga-plonga. Aku ora melu Kanjeng Nabi lek dahar menggunakan tangan kanan. Aku ora melu kuwi. Kanjeng Nabi lek dahar kalau makan pasti diam. Aku ora melu, ora enak. Terus yang ketiga, Kanjeng Nabi kalau minum itu pasti dalam keadaan duduk. Aku ora melu. Ibaratnya ngene wis, dari 1000 hadis yang Kanjeng Nabi lakukan, aku nggak ikut cuma 3. Jadi aku melaksanakan berapa hadis, Bit? Berarti jenengan ngamalakan 977 hadis. Aku kan orang melu telu tok kok. Maksud sampean aku orang melu telu hadis, sampean arep ngomong aku orang ahli sunnah wal jamaah, Bit. Edan mbok sampean. Aku duhaan, tahajudan, wiridan, perjanjian, tawasulan. Aku mung orang melu telu kuwi kok. Mu sampean arep ngarani aku wong sing ora akhlak. Wah, goblok aku. Gitu, masuk akal enggak kira-kira? Dari 997 beliau melaksanakan semua meng ora telu tok. Nah ini. Jadi yang melandasi kita menjadi gampang nesu, sulit untuk menerima karena ini kebodohan dan lain-lain ini kurang. Jadi kita ini berbagilah. Gitu. Jadi semuanya itu sudah ada dalam sebuah pembahasan, semuanya ada pembahasan semua. Saya salah satu tunggal malih sing terakhir wau sing kula radi kila ajeng pesan damel Mas Dida dan Mas Ferdian lek iso pertemuan-pertemuan yang akan datang ini ngombe niki ampun teh tapi kopi. Karena enten hadis sing mengatakan hadis dengan kitab apa? Enten kitab jenenge Irsyadul Ikhwan fi hukmi qahwah wa syurbidwan. Di situ ada hadis Kanjeng Nabi nanti ngendika niku. Ngendikane ngeten. Madam marihul qahwatil bani fi famil insan tastaghfirullahu al malaikah. Selama harum kopi masih tercium di mulut seseorang, maka selama itu malaikat akan memintakan istighfar ampunan dosa untuknya. Nah, kita kok. Ki maksudnya ki wah cara rada pekake aku kopi wis adem njaluk gawe menang. Dadi ben oleh. Berarti dhewe ora usah istighfar, meng ngombe kopi tok wis diistighfari karo malaikat tak penak. Terus madamarihul qahwa, selama mulut kita masih tercium harum kopi ya, selama itu malaikat akan meminta istighfar kepada Dewi. Wah, kayak banget keterangan kok ngono. Jadi ben iso jadi majelis ngopi iki Mas Dida kali Mas Ferdian iki ngenjang pertemuan malih ojo teh. Lek teh iki enggak ada sejarahnya pun orang Islam enggak ada lek kopi ya ta. Enten kopi. Pun ngoten mawon. Kemudian apa yang tadi aku tanggapi dan lain-lain nggih itu bisa menjadi acuan kita untuk ke depan yang lebih kuat terus dadi wong ojo aleman intine kuwi. Jadi diaca yo alhamdulillah, dino alhamdulillah. Ya semuanya teman, sepahit-pahit urip tetap kudu alhamdulillah karena semua qada dan qadar kita hanya hidup dan itu sudah menjadi ketentuannya kayak diatur kabeh Gusti Allah, rezeki lan lain-lain jodohe sapa kabeh diatur dari Gusti Allah. Jadi kita hanya menjalani proses hidup ini, dilematis yang kita rasakan itu bagian dari nikmat Allah yang belum kita rasakan keberadaan nikmatnya. Itu aja, mudah-mudahan tadi yang kita bahas bisa bermanfaat dan berkah di dunia akhirah. Terima kasih. Sebelumnya saya waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC. Ya, matur nuwun. Sekali lagi aplaus untuk Gus Asfi.
dengan kerendah hatiannya di awal ini jebule dahsyat dan dalamnya sumur ilmu yang beliau. Rujukan-rujukannya jelas, kitab-kitab yang telah dipelajari banyak dan calon tapi alhamdulillah dan intinya dari apa yang beliau sampaikan tadi jelas ya, bahwa cinta itu bukan kalkulasi. Terus masalah antara bodoh pandai dan sebagainya itu juga jelas. Dia 28 tahun sudah melanglang buana kitab-kitabnya. Saya pribadi turutan paling Quran ini ngaku sedih bojo masalah. Langsung saja ini kita tuntaskan sekalian sambil ya itu sudah berembuk Pak Ida, Mbak Kiki mungkin nanti puisi, tapi kita tuntaskan sekalian karena sangat asik sekali malam ini. Dan saya tadi perkiraan jam 12 akan selesai, tapi ini melihat kapasitas pembicaraannya jam 2 siap ini mesti ya, bahkan jam 3.